tentang apa sih itu sukacita dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita dalam Filipi 4 ayat 4 yang kemarin saya sudah bagikan, bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sederhana. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan cari siapa yang salah, tetapi bersukacita. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap bersukacita. Ayo semua kita 220 orang yang sudah bergabung pagi hari ini, ketik di kolom komentar, saya harus tetap bersukacita. Supaya saudara dan saya tahu bahwa sukacita saudara dan saya dalam Tuhan itu tidak bergantung dengan situasi dan tidak bergantung dengan keadaan. Karena kalau hidup sukacita kita bergantung dengan situasi, sukacita kita bergantung dengan keadaan, saudara, bahaya sekali. Akan sangat terpengaruh. Sehingga ketika ada orang ngomongin kita, ada orang mengkhianati kita, ada orang merugikan hidup kita, maka kehilanganlah sukacita kita. Dan itu yang Tuhan gak mau, sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, bukan di dalam keadaan. Karena seringkali keadaan terjadi sesuai dengan tidak apa yang kita inginkan. Kita berdoa, doa kita belum dijawab. Kita rindu ada jalan keluar belum terlihat. Kita rindu ada terobosan belum kita dapati. Lalu kehilangan sukacita karena sesuatu yang kita belum dapatkan, itu bahaya. Yang Alkitab ajarkan kepada kita bahwa sukacita kita itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Karena apa yang dari luar seringkali mempengaruhi hati kita, seringkali mempengaruhi mood kita. Karena itu belajar untuk memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan. Saudara, sukacita saudara itu berasal dari Tuhan loh. Ya. Makanya Yesus bilang, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara ingat perkataan Yesus itu? Ya. Jadi yang Tuhan Yesus mau supaya sukacita saudara itu full. Supaya sukacita saudara itu berlimpah. Karena ketika sukacita saudara dan saya berlimpah, oleh karena sukacita Kristus tinggal dalam kita, maka meluaplah sukacita kita. Dan terberkatilah orang-orang di sekeliling kita karena sukacita yang melimpah itu. Dan sukacita yang melimpah itu tidak bergantung dengan situasi. Sukacita yang berlimpah itu tidak bergantung dengan keadaan, tidak bergantung dengan sikap orang kepada kita, tidak bergantung dengan omongan orang terhadap kita. No. Karena sukacita itu lahir dari Kristus yang tinggal dalam hati kita. Dan saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan untuk memiliki dan mengerti akan hal ini. Itu sebabnya mulai dari kemarin sampai dengan beberapa hari ke depan, saya akan membagikan apa yang menjadi dasar sukacita kita orang benar, ya, supaya kita tahu nih, oh sukacita saya nggak bisa dicuri oleh situasi, keadaan, masalah, pergumulan badai hidup. No. Oh sukacita saya nggak bisa dicuri oleh sikap orang kepada saya. No. Sukacita saya tidak bisa diambil hanya karena omongan cibiran orang kepada saya. Ya, nggak bisa. Nah kalau kita tahu akan hal ini, saudara, kalau kita tahu akan hal ini, kita nggak pusing dengan situasi, kita nggak pusing dengan keadaan, kita nggak pusing dengan omongan orang, kita nggak pusing dengan sikap orang. Yang kita tetap terus lakukan, sukacita ada dalam Kristus dan sukacitaku menjadi penuh senantiasa. Yang bicara tentang terus menerus. Itu sebabnya saya ajak setiap kita ya. Ingat ya, berarti mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, saudara, sampai beberapa hari ke depan nanti, besok, lusa, saya akan bagikan tentang dasar-dasar sukacita orang benar. Kenapa sih kita perlu bersukacita? Karena sukacita itu keputusan. Saudara dan saya bersukacita karena keputusan kita untuk tetap bersukacita. Jadi sukacita itu nggak bisa dipengaruhi oleh apapun. Sukacita hanya bisa dipengaruhi, bukan dipengaruhi, hanya bisa dilakukan dengan keputusan kita. Saya memutuskan untuk bersukacita. Ketik di kolom komentar yuk, 270 orang yang sudah bergabung. Ketik kolom komentar, saya memutuskan untuk tetap
bersukacita. Ayo semua kita. Engkau mau diperlakukan apapun, kau bilang sama dirimu sendiri. Karena engkau mesti dengar. Aku memutuskan untuk tetap bersukacita. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan dalam masalahmu. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari omongan-omongan orang yang jelek kepadamu. Iblis tidak mengambil keuntungan. Makanya saudara mesti mengumandangkan, mesti bersuara. Saya memutuskan untuk tetap bersukacita. Sekalipun ada cibiran-cibiran terhadap saya. Saya memutuskan untuk tetap bersukacita. Sekalipun sikap orang nyebelin kepada saya. Saya tetap memutuskan untuk tetap bersukacita. Sekalipun masalah masih ada dalam hidup saya. Engkau yang memutuskan. Kalau kita tahu hal ini, kita nggak akan terganggu dengan situasi. Kita nggak akan terganggu dengan keadaan. Karena saudara dan saya, kita yang memutuskan untuk tetap bersukacita di tengah-tengah ketidaknyamanan, ketidakenakan. Ya, nah apa dasar sukacita kita? Yang pertama nih, yang pertama di hari ini, besok yang kedua, lusa di hari yang ketiga, sampai terus. Nah, nanti bahan-bahan khotbah ini, materi sharing firman Tuhan ini saya bagikan juga di YouTube channel program Sharing and Praying. Jadi saudara kalau mau nonton lagi silakan di sana ya. Nah, kita bersukacita, dasar sukacita kita, karena kita memutuskan bersukacita, maka saya mesti punya basicnya, saya mesti punya dasarnya, saya mesti punya pondasinya. Apa pondasi orang benar bersukacita? Pondasi orang benar bersukacita yang pertama, karena, dengar, dosa-dosa kita sudah diampuni. Haleluya. Saudara mesti ingat hal ini. Ini yang menjadi dasar sukacita saudara dan saya. Dosamu sudah diampuni. Makanya pemazmur katakan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Saudara bisa lihat di layar. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan bilang begini saudara. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang, apa saudara? Yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Yuk di rumahmu masing-masing. Sama-sama taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya. Saya adalah orang yang berbahagia karena dosa saya sudah diampuni. Amin. Jadi saudara dan saya seharusnya bukan cuma sukacita, tetapi memiliki kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Karena itu lahir dari hati. Kebahagiaan. Itu melebihi dari apa yang menjadi sukacita kita dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang tahu, orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni, dosanya sudah ditebus, pelanggarannya sudah diampuni, tidak diperhitungkannya lagi. Dia menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita, berbahagia, damai, karena sudah diperdamaikan dengan Allah. Haleluya. Eja, thank you, Tuhan memberkati. Saya ajak setiap kita untuk mengerti hal ini. Ya. Jadi saudara harusnya jangan terpengaruh dengan keadaan, dengan apapun. Sehingga aduh gimana ya pendeta, damai sejahtera saya hilang, sukacita saya hilang, saya jadi nggak bahagia. Kenapa? Saya diomongin pendeta. Kenapa? Ya habis dia perlakukan saya jahat, saya dirugikan, saya diginiin. Hey, saudara, kalau saudara dan saya kita paham betul bahwa kita adalah pribadi yang sudah menerima forgiveness, pengampunan ilahi, maka tidak ada yang bisa mencuri kebahagiaanmu dalam hatimu. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahteramu di hatimu. Tidak ada yang bisa mencuri sukacitamu dalam hatimu. Orang mau jelek-jelekin kita, orang mau menghina nama Yesus, orang mau ngomongin apapun, masalah pergumulan apapun, kita tahu saya sudah diampuni dan itu menjadi kebahagiaan kita. Itu menjadi dasar pondasi sukacita kita. Karena dosa kita diampuni, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan
Bukan karena amal, bukan karena ibadah-ibadah kita, bukan karena perbuatan baik kita, dosa kita diampuni. No, tetapi karena kasih karunia, karena anugerah pemberian Allah buat kita. Kita yang tadinya tidak layak, saudara, kita yang tadinya tidak layak, dilayakkan. Kita yang tadinya tidak benar, dibenarkan. Bukan karena apa yang kita buat, tetapi karena apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Ayo setiap kita 300 orang yang sudah bergabung, ketik kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Dan saudara mesti ingat akan hal ini. Itu pondasi kekristenan kita, itu pondasi iman percaya kita, itu pondasi sukacita kebahagiaan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil oleh apapun dan siapapun. No. Masalah boleh ada. Makanya kita ngadapin masalah biasa. Kenapa? Karena kita tahu masalah saya akan selesai kok. Dosa saya aja diselesaikan. Masa pergumulan masalah saya tidak diselesaikan oleh Tuhan. Bagian saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Amin. Dosa saudara dan saya aja diselesaikan sama Tuhan. Masa masalah pergumulan badai hidup kita tidak Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Hari ini saya mau ajak setiap kita untuk mengerti. Orang mau bicara apapun tentang kita, orang mau ngomong apapun tentang Yesus yang kita sembah, kita percaya dan kita bahagia dan kita bersuka cita karena Dia mengampuni dosa kita. Amin. Jadi dasar orang percaya tetap harus bersuka cita. Dasar orang percaya tetap terus harus memiliki kebahagiaan di dalam hatinya. Dasar ini, yang pertama yang akan kita pelajari hari ini. Karena dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah ditebus. Di atas kayu salib Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Haleluya. Bayangkan gitu saudara, kalau bisa gini loh. Makanya kalau saudara punya masalah pergumulan, ingat aja, loh, dosa saya saja yang harusnya saya terima hukuman, Tuhan tolong saya, Tuhan saya selesaikan kok buat saya. Masakan ini pergumulan saya dengan masalah saya dengan si A, dengan si B, pergumulan saya dengan si A, dengan si B, Tuhan gak tolong, Tuhan gak bela saya. Kalau kita punya pondasi seperti ini saudara, saya percaya hidupmu akan tenang. Sekalipun engkau punya masalah, sekalipun engkau masih punya pergumulan, sekalipun masih ada badai dalam hidupmu. Jadi dasarnya ingat ya, Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Gak ada yang sama seperti Yesus saudara. Dia mengampuni dosa saudara dan saya. Dosamu sudah diampuni. Yang mengampuni cuman Allah. Dan keluar dari mulut Yesus perkataan itu. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita anak-anak Tuhan yang hari sudah bergabung 350 orang. Sadari, ingat, tanamkan dalam hatimu bahwa kalau dosamu saja dihapuskan oleh karena engkau datang kepadanya, masakan Dia tidak menolong kita ketika kita punya pergumulan dan masalah. Itu yang menjadi dasar pondasi kesukaan dan kebahagiaan kita anak-anak Tuhan. Kita lihat selanjutnya di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 12. Saya mau saudara ngerti dulu supaya gak ada yang bisa mencuri kebahagiaan dan sukacita kita dalam Yesus. Matius 1 ayat 21 firman Tuhan bilang begini. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi malaikat Tuhan ngomong sama Yusuf bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas tidak ada nama lain yang ada di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu malaikat sudah bilang,
Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas. Seseorang yang datang sama Yesus dosanya diampuni. Itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi pondasi bahwa kita bahagia, kita bersuka cita bukan karena keadaan situasi, tetapi karena kita sudah diampuni. Karena dosa dan pelanggaran kita dihapuskan. Saudara lihat Roma 1, Roma 8 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam siapa? Yes, Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Namanya siapa? Dari nama Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya, ini yang menjadi dasar sukacita kita. Ini yang menjadi pondasi kebahagiaan kita. Bahwa dalam Yesus tidak ada penghukuman. Dalam Yesus dosa-dosa saudara diampuni. Pelanggaran saudara dan saya ditiadakan. Karena pengorbanan Yesus. Jadi kalau kita tahu, saudara gini, saudara punya salah sama orang. Saudara tahu betul bahwa saudara sedang buat salah sama seseorang. Saudara berharap saudara diampuni. Betul? Dan ketika tiba-tiba orang tersebut datang sama saudara bilang begini, udah, lu gak usah pikirin. Gue udah mengampuni lu, gue udah mengasihi lu. Kita tuh yang tahu buat salah sama dia, kita tuh pasti berbahagia. Waduh, terima kasih banget loh. Lu udah ngampunin. Udah, terima kasih banget loh. Gue tahu gue salah, gue minta ampun ya. Udah, gak usah ngomong, gue udah mengampuni lo. Betapa bahagianya kehidupan kita. Ini Yesus, saudara. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang berkata dosamu sudah diampuni, pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Betapa bahagianya kita. Jadi ingat aja deh, kalau saudara disakiti orang, kalau saudara dirugikan orang, kalau saudara diomongi orang, kalau ada masalah pergumulan, tekanan hidup saudara menimpa hidup, ingat aja, saya dosanya sudah diampuni. Masa saya nggak mau berbahagia hanya karena masalah ini, hanya karena pergumulan ini, hanya karena sikap orang kepada saya? Masa saya mau menghilangkan bahagia saya karena saya sudah diampuni? Ngerti saudara ya? Jadi saudara nggak bisa dicuri itu namanya kebahagiaanmu. Tidak bisa dicuri, diambil yang namanya sukacitamu. Karena itu merupakan kebanggaan buat kita. Makanya jangan pergi meninggalkan Yesus hanya karena tawaran-tawaran dunia yang sementara, saudara. Saudara sudah diselamatkan, saudara sudah ditebus, dosa kita sudah diampuni. Masa kita pergi meninggalkan Yesus? Walaupun masih ada yang buat seperti itu. Iya kan? Ketik yuk di kolom komentar, saya tetap mencintai Yesus. Ayo setiap kita ketik di kolom komentar, saya tetap mencintai Yesus. Karena cuman Yesus yang Alkitab katakan yang menyelamatkan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Gak ada yang bisa mengampuni dosa manusia kalau dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Tapi gak apa-apa. Itu yang menjadi dasar pondasi kebahagiaan kita, saudara, orang percaya. Itu sebabnya kenapa Yesus mengajarkan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Hal yang sama diajarkan kepada saudara dan saya. Ampuni orang yang menyakitimu, kasihi orang yang membencimu, berdoa buat orang yang mengkhianatimu, lepaskan berkat buat orang yang mengutukimu. Lihat apa yang Yesus ajarkan. Karena apa? Karena itu yang dia lakukan buat saudara dan saya, mengampuni. Amin. Jadi ingat ya, dasar pertama yang akan hari ini kita pelajari, dasar sukacita, dasar kebahagiaan kita yang tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil oleh siapapun adalah karena Yesus sudah mengampuni kita. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus. Karena pelanggaran-pelanggaran kita
sudah dihapuskan. Haleluya. Ya. Contoh sederhana, saudara berhutang kepada seseorang yang memang saudara tahu tidak bisa membayar. Kan ini dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang yang memiliki hutang yang banyak, dia tidak bisa membayar. Lalu tiba-tiba yang dihutangi dia bilang, udah gak usah dibayar. Utang lu gua udah anggap lunas. Betapa bahagianya. Seperti itulah orang-orang yang dosanya diampuni. Saudara gak usah utang yang banyak. Utang 200.000, 500.000 aja ketika dia bilang, udah gak usah diingat-ingat, udah gua anggap lunas. Wah, kita aja lompat-lompat. Apalagi ini dosanya, utangnya utang yang maut, utang dosa, utang nyawa, saudara. Itu yang menjadi kebahagiaan kita. Ya, itu yang menjadi kebanggaan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya bangga karena Yesus saya mengampuni dosa saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya bangga karena kesalahan, dosa, dan pelanggaran saya sudah dipakukan di atas kayu salib. Haleluya. Yesus kita dahsyat, ya. Nah, karena dosa kita sudah diampuni, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini kan yang menjadi dasarnya. Dasar atau pondasi kenapa anak-anak Tuhan harusnya sukacitanya, damai sejahteranya, kebahagiaannya tidak bisa hilang. Nah, apa yang membuat mereka tetap memiliki hal itu? Karena dosa-dosanya sudah diampuni. Orang yang berbahagia, orang yang bersukacita adalah orang yang dosanya sudah diampuni. Dia sudah ditebus, tidak ada lagi beban gitu loh saudara. Tidak ada lagi beban. Kenapa? Karena yaitu dosa yang membuat beban hidup manusia. Dan ketika kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan saya sadar, saya manusia berdosa. Saya butuh juru selamat, saya butuh diselamatkan. Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Dan itu menjadi dasar kebahagiaan kita. Itu menjadi dasar pondasi kita untuk tetap percaya Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, karena dosa kita sudah diampuni dan itu menjadi pondasi, menjadi dasar kebahagiaan kita, maka yang pertama, orang yang dosanya sudah diampuni, orang yang sudah dibenarkan hidupnya, yang pertama, doanya pasti didengar. Haleluya. Makanya melalui program sharing and praying ini, saudara, saya selalu mengajak setiap umat Tuhan, ayo siapkan pokok doamu. Ya, siapkan pokok doamu karena setelah sharing nanti firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendoakan apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara. Ya, dalam selembar kertas saudara bisa tuliskan. Nanti setelah saya sharing firman Tuhan ini selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu doa kita didengar. Dari mana kita tahu kita didengar doanya? Karena dosa kita sudah diampuni, pelanggaran kita sudah tidak diperhitungkan, dan saudara dan saya menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena orang-orang yang masih terikat dosa, yang dosanya belum diampuni, orang-orang yang dosanya masih ada dalam hidupnya, itu gak akan pernah bisa didengar oleh Tuhan doanya, saudara. Saudara lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Saudara bisa lihat nih. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dulu kita lihat ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, jadi firman Tuhan bilang tangan Tuhan ini nggak kurang panjang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Telinga Tuhan pun, pendengaran Tuhan pun tidak kurang tajam untuk mendengar. Lalu kenapa seakan-akan doa kita tuh, pertolongan kita tuh kayaknya nggak pernah datang? Nah, lihat ayat 2-nya. Yang memisahkan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala doamu ialah segala dosamu. Ini yang membuat saudara dan saya sulit untuk berdoa nih, sehingga tidak tertarik. Orang tuh yang hidupnya dalam dosa itu tidak tertarik untuk berdoa, saudara. Udah buat apalah saya berdoa, toh Tuhan gak dengar juga, toh Tuhan juga gak jawab doa saya. Karena engkau tinggal dalam dosamu.
Tetapi orang-orang yang hidupnya sudah diampuni ketika dia datang sama Yesus, maka dia menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan orang-orang yang sudah dibenarkan inilah yang doanya didengar. Ketik di kolom komentar, doa saya didengar Tuhan karena saya sudah dibenarkan. Amin, saudara. Yes. Jadi kalau saudara dan saya tahu ini adalah dasar pondasi orang percaya, kenapa kita harus selalu berdoa? Karena kita tahu doa kita didengar. Dan orang yang masih tinggal dalam dosanya susah didengar doanya. Kenapa? Karena jauh. Dia tidak bisa terdengar karena dosa itu yang menutup langit menjadi tembaga, sehingga tangan Tuhan kurang panjang menolong kita. Telinganya kurang mendengar doa kita. Karena apa? Dosa yang menjadi pelanggaran kita yang menutup setiap apa yang kita doakan. Makanya Alkitab katakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kapan doa seorang didengar dan besar kuasanya? Ketika dia dibenarkan. Siapa orang yang dibenarkan? Orang yang hidupnya sudah diampuni, orang yang hidupnya sudah ditebus, orang yang dosa-dosanya sudah tidak diperhitungkan. Dan itu hanya ada ketika seorang datang sama Yesus. Doamu didengar. Karena itu saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk jangan jemu-jemu untuk terus berdoa. Ya, jangan berhenti untuk terus berdoa. Doa, push, pray until something happen. Doa sampai sesuatu terjadi. Jadi kita mesti ingat, orang-orang yang dosanya sudah diampuni, orang-orang yang berbahagia. Dan karena bahagianya kita, yaitu karena dosa kita sudah diampuni, maka dampaknya doa kita didengar oleh Tuhan. Karena itu jangan malas berdoa. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh malas berdoa. Ayo semua kita. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh malas berdoa. Karena rugi kalau engkau nggak berdoa, yang rugi dirimu. Karena saudara, ketika engkau berdoa, doamu didengar. Gitu loh. Doamu didengar. Tuhan menjawabnya besok, Tuhan menjawabnya lusa, Tuhan menjawabnya 2 minggu depan, Tuhan menjawabnya 1 tahun depan. Tetapi Tuhan dengar, itu dulu yang penting. Amin. Yang penting adalah Tuhan dengar doa kita. Kenapa bisa Tuhan dengar doa kita? Karena engkau adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang dosanya sudah ditebus, orang-orang yang datang kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang menjadi pondasi orang percaya bahwa dia berbahagia. Saya berbahagia bukan karena perlakuan orang kepada saya. Itu kita mesti ingat. Saudara dan saya berbahagia karena kita sudah ditebus. Dosa kita sudah diampuni. Jadi yang pertama, karena dosa kita sudah ditebus, dosa kita sudah diampuni, maka yang pertama, doa-doamu didengar dari sorga. Karena itu jangan malas berdoa. Ya. Yang kedua, karena dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditebus, maka si jahat, setan, tidak punya kuasa dalam hidupmu. Haleluya. Saudara mesti ingat hal ini. Jangan justru saudara yang takut sama setan. Setan itu yang takut sama saudara. Kenapa? Karena roh yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jadi yang takut tuh seharusnya setan, bukan saudara yang takut setan. Astaga. Sampai saat ini tidak sedikit orang ngaku Kristen tapi masih takut sama setan. Hari ini saya mau kasih tahu, ketika dosamu sudah diampuni, maka si jahat, iblis, setan tidak punya kuasa atas hidupmu. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan Tuhan yang menjaga dan memagari hidupmu. Dan saya percaya itu Tuhan yang taruh. Itu si jahat tahu, saudara. Makanya dia cuma berkeliling. Dia cari-cari itu siapa yang dapat ditelannya. Kalau saudara keluar-keluar dari pagar perlindungan Tuhan dengan membuka celah kepahitan, celah perzinahan, celah dosa, maka saudara dimakan si jahat.
Bahkan sebagai orang-orang yang dosanya sudah diampuni, orang-orang yang sudah datang kepada Yesus, pelanggaran yang sudah diampuni oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka yang saudara dan saya harus tahu adalah hidupmu dipagari oleh kuasa Tuhan. Si jahat tidak punya kuasa atas hidupmu. Saudara lihat ayat ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Lukas pasal 10 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Haleluya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, ketika saudara datang sama Yesus, ketika saudara datang sama Yesus, dosamu diampuni, pelanggaranmu ditiadakan, maka saat itu engkau punya kuasa untuk menghardik, untuk mengusir si jahat. Jangan justru kita yang diusir oleh setan. Saudara yang harus mengusir setan, karena setan takut buat hidup orang percaya. Makanya sebut nama Yesus. Hardik pakai nama Yesus, karena nama itu yang berkuasa. Ketik di kolom komentar, nama Yesus berkuasa. Makanya ke-70 murid ini tahu dalam Lukas 10 ayat 17 ini. Setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Haleluya. Makanya saudara lihat, ada orang usir setan, kalau nggak pakai nama Yesus, dia yang lari. Kalau dia usir setan pakai nama Yesus, setan yang lari. Makanya usirnya pakai nama Yesus. Amin. Karena nama itu berkuasa, saudara. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan untuk mengerti hal ini. Ya. Jadi ingatlah, damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang saudara dan saya terima di dalam Yesus, yang hanya ada dan hanya hadir dalam orang yang berjumpa dengan Yesus, tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil oleh masalah, oleh pergumulan, oleh sikap orang. Gak bisa. Jadi pergumulan tidak bisa mengambil damai sejahteramu, masalah tidak bisa mengambil sukacitamu, badai hidup, penderitaan tidak bisa merebut kebahagiaanmu di dalam Yesus. Kenapa kita bahagia, damai sejahtera, sukacita dalam Yesus? Karena yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Karena dosa kita sudah diampuni. Haleluya.